Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umat sampai kiamat kelak. Taib, kita masuk pelajaran yang ke-323 dari Ad-Durus Al-Yaumiyah, yaitu nasihat yang terbaik, nasihat yang pertengahan, nasihat yang sempurna. Ya, kita tahu saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, nasihat itu berasal dari kalimat nasoha, nasohal asal. Maksudnya adalah memurnikan madu. Itu bisa berupa zikru al-ahkam, itu sama seperti mau'idhah, seperti ya, nasihat lah ya. Mau'idhah, nasihat yang menggetarkan hati, yang membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu zikrul ahkam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-wa'zu wa zikrul ahkam syar'iyyah makruna bitarghib aw tarhib. Penyebutan hukum syar'i yang disertai dengan adanya targhib, adanya motivasi, dan adanya tarhib, adanya ya al-wa'id, itu ancaman-ancaman. Bisa berupa targhib itu motivasi, harapan, ya. Dengan adanya pahala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga, menjanjikan kenikmatan, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ataupun menyebutkan tarhib. Tarhib itu bisa berupa tadi ancaman, bisa berupa hukuman, bisa berupa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mau'izah, ini namanya an-nasihah. Dan tentu saja ketika kita mengatakan kepada saudara kita sama muslim, ya wajib engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang mengena. Ya. Nasihat yang terbaik, yang utama adalah yang mengena kepada orang yang dinasehati. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Artinya iktisad, itu pertengahan dalam memberikan nasihat, pertengahan dalam memberikan nasihat. Kita akan bacakan beberapa dalil tentang masalah ini. Satu dari ayat Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia menuju jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah al hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidallah mereka dengan cara yang terbaik. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dinukil perkataan ini oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala dalam Bahjatun Nazirin Syarah Riyadhus Shalihin di jilid yang kedua halaman 20. Kata beliau, qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ja'ala subhanahu maratibud da'wah bihasbi maratibil khalq. Fal mustajibul qabil az-zaki alladzi la yu'anidul haqq wa la ya'bahu yud'a bi tariqil hikmah. Wal qabil alladzi indahu naw'un ghaflah wa ta'akhkhar yud'a bil mau'izatil hasanah.
wa hiyal amru wan nahyu al makrun bir raghbah wa rahbah wal mu'anidul jahid yujadilu billati hiya ahsan. Jadi dibawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali di Syarah Riyadhus Shalihin Bahjatun Nazirin di bab yang ke-91 di halaman 20 di jilid yang kedua. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dalam surat An-Nahl tadi ayat 125 menjadikan dakwah itu bertingkat-tingkat. Dakwah itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat sesuai dengan keadaan mad'unya, sesuai dengan keadaan yang akan diajak. Orang yang pertama al-mustajibul qabil az-zaki allazi la yu'anidul haqq wa la ya'bahu. Orang yang menerima dakwah, dia orang yang cerdas, pintar, tidak membantah, tidak melawan, bahkan tidak menolak. Maka orang yang seperti ini diajak dengan cara bitoriqatil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dengan ilmu, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Ya, orang yang menerima dakwah dan dia tidak menentang, Yang kedua, al-qabil allazi indahu nau'un ghaflah wa ta'akhur. Ada orang yang menerima dakwah tapi dia terkadang lalai, bahkan dia terkadang terlambat dalam menjalankan perintah. Maka orang ini diberikan nasihat yang baik, bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, supaya kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Disertai dengan tadi tuh ar-raghbah wa rahbah, disertai dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat. Disertai juga dengan rahbah, disertai dengan ancaman bagi orang-orang yang senantiasa menentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bermaksiat dan seterusnya. Ini yang menjadi syahid pembahasan kita yang kedua ini ya. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang lalai, kepada orang yang bermaksiat, maka dengan cara yang mau'izah al-hasanah, dengan mau'izah yang baik. Yang ketiga, ada orang yang menentang dakwah, menentang kebenaran. Mereka menolak dakwah, bahkan melabeli orang-orang yang mendakwahkan kebenaran dengan label-label yang buruk. Maka orang-orang yang seperti ini kalau mau bisa berjidal, mau diskusi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kalau misalnya mereka tidak mau diskusi, tidak mau cari kebenaran, sudah, doakan semoga Allah memberikan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran, sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini maratib ad-da'wah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan 3 cara tadi sudah disebutkan. Yang pertama dengan hikmah. Ya. Wa zalika bi an tanzilal umur manazilaha fil waqtil munasib wal kalamil munasib wal qaul munasib. Lianna ba'dal amakin la yanbaghi fiha al mau'izah wa ba'dul azmina la yanbaghi fiha al mau'izah. Wa kadzalika ba'dul ashkhas la yanbaghi an tu'azzimahum an ta'idhahum fi hali minal ahwal bal tantazir hatta yakuna mutahayyian liqabulil mau'izah. Iya, ini yang pertama dengan hikmah, dengan dalil, dengan sunnah Nabi SAW, dengan Al-Quran, dengan nas. Ya, dengan cara kita memberikan nasihat kepada mereka dengan hikmah itu di waktu yang cocok, di waktu yang pas, dengan perkataan yang pas, dengan perkataan yang cocok. Karena beberapa sebagian waktu, misalnya kita memberikan pelajaran di waktu-waktu yang emang nggak tepat gitu. Coba bikin majelis ilmu jam 1 malam. Iya, sudah malam, orang tidur, ngantuk dan seterusnya. Maka tidak akan diterima. Kenapa? Kondisinya nggak pas. Ya, kita memberikan pelajaran kepada orang di waktu tersebut, orang sudah mulai ngantuk, sudah waktunya istirahat. Ya, maka ilmu yang kita berikan juga tidak akan maksimal terserap. Ya, diperhatikan waktunya, diperhatikan tempatnya. Kita mengajar di mana kan? Yang terbaik ya kita mengajar di masjid, mengajar di Nabi SAW di masjid. Begitu juga untuk penuntut ilmu di kelas ya. Di kelas.
Kalau di rumah-rumah gimana Ustadz? Ya sebagian lah di rumah, tapi jangan dijadikan kewajiban harus di rumah, tidak. Ya, tidak, sesekali boleh lah, sekali boleh, atau untuk melakukan mulazamah di rumah ya mungkin. Tapi kebanyakan para ulama zaman dulu di masjid. Begitu juga orangnya, ketika kita memberikan nasihat maka harus tepat sasaran. Kita memberikan nasihat kepada orang yang butuh nasihat berupa apa? Berupa takwa misalnya. Kita berikan nasihat takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kita memberikan nasihat kepada orang yang misalnya temperamen, ya. Kita memberikan nasihat yang pas, yang cocok untuk dia. Ya, karena yang dibutuhkan oleh orang-orang yang temperamen ya nasihat agar jangan marah. Sebagaimana Nabi SAW didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah ausini, wa ya Rasulullah nasihati aku. Kata Nabi SAW, la tagdob, jangan marah. Ya, sampai tiga kali. Kenapa? Karena Nabi tahu nih orang temperamen, nih orang gampang marah, nih orang emosian. Sehingga Nabi SAW memberikan nasihat apa? La tagdob, jangan gampang marah. Maksudnya ya marah yang bisa menimbulkan apa? Mudorot dan seterusnya. Ini yang pertama al-hikmah. Yang kedua dengan mau'idhah al-hasanah. Maksudnya apa? Yakni ij'al da'wataka makrunah bi mau'idhatin hasanah. Mau'idhah talinul qalb wa turaqqikuhu wa tuwajjihu ila Allah bi syartin an takuna hasanah. In kana targhibu fiha aula bit targhib wa in kana tarhibu wa takhwif ya aula fa bit takhfifi wa tarhib. Mau'idhah hasanah itu maksudnya kita menjadikan dakwah kita itu kita iringi dengan cara yang baik. Dakwah kita itu diiringi dengan cara yang baik, dengan kalimat yang lembut. Kita mengajak orang lain dengan kalimat yang lembut, dengan santun. Jangan nasihatin orang tapi marah-marah. Ya, nasihatin orang tapi kasar. Nasihatin orang tapi dengan cara yang buruk. Ini orang nggak bakalan terima nasihat kalau begini caranya. Iya. Maka nasihat itu disertai dengan dengan kelembutan, melembutkan hati, ya, sehingga orang bisa menerima dengan cara yang baik, ya, disertai dengan kalimat yang lembut, santun, sopan, orang akan terima. Apalagi yang dibawakan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Secara fitrah manusia akan menerima dalil secara fitrah. Ditambah lagi dengan cara yang pas, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan santun, maka dia akan terima dengan izin dari Allah. Ya, maka dia akan menerima dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi disertai dengan targhib, disertai dengan tarhib. Ada motivasi, ada janji-janji Allah berupa surga, kenikmatan, pahala dan seterusnya. Begitu juga ada tarhib, ada ancaman-ancaman dari Allah kalau melakukan dosa dan maksiat, kalau meninggalkan ketaatan dan seterusnya. Begitu juga dengan uslub yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kalau membutuhkan adanya jidal, adanya diskusi, maka ya kita lakukan. Dan tentu saja yang namanya diskusi itu tujuannya untuk mendapatkan kebaikan, kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran. Kalau kebenaran itu yang kita ikuti, bukan karena syakhsun, bukan karena orang atau personnya, bukan, tapi karena ya kita mengikuti dalil, ya. Kita tujuannya untuk mengikuti dalil dan mengamalkannya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan untuk menjalankan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yuzakkiruna fi kulli khamis marratan. Faqala lahu rajul, ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka zakkartana kulla yaumin. Faqala amma innahu yamna'uni min zalika anni akrahu an amillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas sa'amati alaina. Muttafaqun alaihi. Ya, dari Abu Wa'il, namanya Syaqiq bin Salamah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud biasa memberikan nasihat pelajaran di hari Kamis,
Ya, setiap hari Kamis, sepekan sekali. Beliau mengajar sepekan sekali di hari Kamis. Kemudian ada orang yang mengatakan, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu kunyahnya Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, lawaditu annaka zakartana kulla yaumin. Ya, saya berkeinginan agar Anda memberikan pelajaran tiap hari. Tiap hari. Maka Abdul bin Mas'ud mengatakan, amma innahu yamna'uni min zalik. Hal itu ya aku tidak suka. Ya, aku tidak suka tiap hari memberikan pelajaran. Ani akrahu an amillakum. Aku nggak suka kalian nanti lama-lama bosan. Khawatirnya bosan. Kalau kasih kajian tiap hari bosan khawatirnya. Wa ini atakhawwalukum bil mau'izah. Ya. Dan aku telah yata'ahaduna, maksudnya telah memberikan kepada kalian pelajaran cukup sudah. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kami tidak setiap hari. Ya. Kenapa? Makhafatas sa'amati alaina. Khawatir kami bosan. Dan kami, ya kata Abdullah bin Mas'ud, ya mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memberikan kajian, ya kita cukup sepekan sekali atau sepekan dua kali, supaya nggak bosan. Orang supaya nggak bosan. Sepekan 2 kali sudah cukup lah. Ya, atau maksimal sepekan 3 kali. Ya. Begitu juga ikhwan-ikhwan yang belajar baru-baru, yang mungkin semangat ya. Maunya tiap hari. Ya kalau kita pegang yang 3 hari itu setiap pekan, kita ikutin terus berkesinambungan, belajar satu kitab sampai selesai, kemudian ganti kitab yang lain sampai selesai, tadarrud bertahap, step by step, kemudian sambil dihafalkan dalil-dalilnya, dicatat faidah-faidahnya, maka itu akan memberikan dampak yang positif yang sangat besar untuk diri kita. Apalagi kita sambil menghafal dalil-dalilnya ya. Kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, yaitu yang pertama istihbab at-takhawul fil wa'zi khasyatal malal. Bolehnya kita ya tidak memberikan nasihat tiap hari. Ya, kita memberikan pelajaran tidak harus setiap hari. Bisa sepekan sekali, bisa sepekan 2 kali, atau sepekan 3 kali. Ustadz, kalau sebagai pengajar tapi ngajarnya di tempat-tempat yang berbeda-beda gimana? Ya itu beda lagi. Maksudnya ini yang belajar nih. Kita mengajar ke satu tempat nih, di masjid, satu kajian misalnya. Di kajian tertentu di satu masjid. Ya, kita ngajar di situ 1 pekan sekali udah cukup. 1 pekan sekali sudah cukup. Kalau tiap hari ya khawatirnya bosan. Kalau ganti-ganti ustadznya gimana? Misalnya hari Senin Ustadz A, hari Rabu Ustadz B, hari Jumat Ustadz C misalnya. Ya nggak ada masalah. Ya. Khawatir bosan. Kalau tiap hari khawatir bosan. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud ini, iya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengkhawatirkan demikian. Makhafatas sa'amati alaina. Ya, khawatir kita merasa bosan. Dari sini kita bisa ambil faedah juga, yustahabu an yaj'al wa'idh mau'izatahu musyawwiqatan hatta yuqbalan nas ala istima'iha. Dianjurkan orang yang memberikan nasihat itu memberikan nasihat yang bisa membuat orang rindu untuk kembali mendengarkannya, untuk kembali mempelajarinya, sehingga mereka memperhatikan, mereka mendengar, mencatat dengan seksama bahwasanya itu penting. Begitu juga kita harus perhatikan adab-adab penuntut ilmu ketika belajar. Kalau emang kita kajiannya emang benar kajian kitab misalnya, ada kitabnya bisa dibeli, maka beli kitabnya. Jangan cuma ngaji, datang doang, duduk, nggak bawa kitab, nggak bawa catatan, nggak bawa apa. Ya. Ustadz nyatetnya di HP, Ustadz ya. Kalau dicatat, dihafalin nggak ada masalah bawa HP, walaupun nggak ada buku. Bukunya pakai PDF misalnya, dilihat di HP nggak ada masalah. Yang penting ada bukunya lah. Sekarang buku digital banyak. Jangan sampai dia ngaji cuma dengerin doang. Iya, kalau dia langsung hafal kayak Imam Bukhari nggak ada masalah. Ini dia duduk kajian dengerin doang, setelah itu lupa sudah. Maka ngajinya nggak bermanfaat. Ya, ada manfaatnya tapi nggak maksimal, sedikit. Ya, sedikit. Makanya ini teman-teman yang ngaji harus diperhatikan supaya ngajinya ini terarah. Supaya ngajinya terarah, supaya ada asar kita ngaji. Kita belajar ini ada asarnya, ada efeknya, ada dampaknya positif untuk kita sendiri. Ya, jangan sampai kita ngaji udah puluhan tahun tapi begitu-begitu aja.
Ya, hadis arba'in aja nggak hafal-hafal kan begitu. Juz 30, ya Allahu a'lam bishawab, ya ilaliko, ya tadi pernah hafal. Ini perlu dievaluasi, perlu diluruskan kembali. Jangan sampai kita ngaji udah lama tapi nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya, bahkan malah bertambah buruk. Lama-lama malah dia nggak ngaji, sibuk sama dunia. Sibuk sama dunia, nggak pernah nongol lagi di majelis ilmu. Ya jangan sampai kita jadi mantan anak pengajian. Ya. Dulu rajin, sekarang udah nggak kelihatan lagi di masjid. Nggak pernah kelihatan lagi di majelis ilmu. Ngapain kan begitu? Kemana aja? Sibuk dengan urusan ini, dengan urusan itu. Tapi untuk dirinya sendiri ngaji nggak pernah kelihatan. Gimana? Ngurusin orang lain, ngurusin orang banyak, tapi dia sendiri lupa. Seperti lilin menerangi orang lain, tapi dirinya terbakar. Nggak pernah mengupgrade ilmunya lagi. Ini gimana? Maka ini harus diperhatikan. Teman-teman sekalian yang belajar terus menggali ilmu, harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Jangan gitu-gitu aja ya. Yang selanjutnya, adamu istijabatil wa'id likulli ma yatlub minhu. Ya, bal yuqaddar bi nafsihi miqdar ma yasluhu fi kulli amrin minal umur. Ya. Setiap permintaan orang kepada yang mengajar itu nggak semuanya harus dikabulkan. Ustadz, saya minta dong belajar kitab ini dong. Oke, siap ya. Ustadz, nggak semuanya. Ingat, yang mau ngajar siapa? Yang mau ngajar tuh ustadznya, yang mau ngajar itu gurunya. Gurunya paling paham akan apa yang akan diajarkan. Ya, begitu juga ustadz kadang-kadang ya banyak request dari teman-teman pengajian, ustadz isi kajian kitab ini dong. Ya. Langsung ke kitab besar, kitab Ummahatul Kutub misalnya. Nggak belajar dari yang kecil-kecil dulu, ya. Mereka maunya langsung, ya, pelajaran yang tinggi. Ini setiap ustadz juga harus mengetahui antum kemampuannya sampai mana. Kok tiba-tiba langsung minta belajar kitab yang sudah besar, tinggi gitu. Antum udah belajar kitab yang dasar-dasar belum? Belum ustadz. Ya udah yang dasar-dasar dulu aja. Jangan sok-sokan langsung belajar kitab yang Ummahatul Kutub misalnya. Dari yang sederhana dulu. Ya para ulama dulu belajar bertahap seperti itu ya, tidak langsung loncat, demikian. Dan pengajar tidak harus menuruti semua keinginan mad'unya ya. Seperti di dalam kisah Abdullah bin Mas'ud ini, ada seorang yang mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, kita mau belajar tiap hari sama Anda." Ya, ini permintaan dari muridnya nih. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa? Enggak. Saya khawatir kalian bosan. Udah sepekan sekali udah cukup dah. Kan begitu. Jadi si pengajar ini punya wewenang. Punya wewenang untuk menolak, untuk mengganti dan seterusnya. Kalau misalnya nggak mau gimana? Ya sudah, cari ustadz yang lain sudah. Kan begitu. Ini kok udah diarahin kok malah nggak mau. Yang paling paham tentang pelajaran, tentang buku dan seterusnya ya ustadznya, bukan muridnya. Kalau muridnya merasa lebih tahu ya silakan dia ngajar. Demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi dalil yang ketiga itu hadis Abu Yaqzan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inatula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi fa'atilus salata wa aqsirul khutbata. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Al-Yaqzan, ini kunyahnya Ammar bin Yasir. Abu Al-Yaqzan Ammar bin Yasir. Semoga Allah meridhoi keduanya. Bahwasanya beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tulat sholatir rajul, sungguhnya panjangnya salat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbahnya, ma'innatun. Iya, ma'innatun itu maknanya adalah tanda, alamat. Ma'innatun min fikhi, tanda atau alamat dari kefakihannya. Iya. Fa'atilus sholata, maka panjangkanlah salat, wa aqsirul khutbata, dan pendekkanlah khutbah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 869. Ya, 869. Ya, kata
apa namanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah termasuk ma'innah, termasuk tanda, termasuk alamat. Ini yang zahir ketika sholat Jumat ya, zahirnya ya ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, ketika ataupun khutbah-khutbah yang lain, maka hendaknya ya kita khutbahnya nggak terlalu panjang lah. Ya khutbah 20 menit udah panjang sudah. 20 menit maksimal. Ya 20 menit maksimal. Kalau lebih dari itu udah seperti kajian. Khutbah yang 15-20 menit, yang penting sedikit tapi mengena. Ya, mengena. Temanya pas, kemudian ya dengan lantang dia cukup lah 15 menit, 20 menit sudah cukup. Jangan terlalu panjang. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha terlalu panjang orang juga malas. Orang juga bosan ya. Sampai 1 jam bahkan, subhanallah. Itu bukan khutbah namanya, itu kajian. Orang kepanasan udah panas khutbah Idul Fitri, Idul Adha demikian ya. Maka yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa alasannya? Allah yamilana, supaya manusia nggak bosan. Yang kedua, an yastau ibu maqala, sehingga orang bisa mencerna apa yang disebutkan oleh si khatib, ya, si penceramah itu. Kalau terlalu panjang waktu, panjang, orang juga mau istirahat, ya. Apalagi sholat Jumat ada orang yang masih kerja di kantor. Mereka istirahat sampai jam 1. Ini khutbah sampai jam 1, dia belum makan siang, dia belum istirahat. Ya. Ya, ini perlu dievaluasi bagi teman-teman yang khutbahnya terlalu panjang. Makanya Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas inna minkum munafirin. Ya, wahai sekalian manusia, ada sebagian kalian itu membuat orang lari. Ya, udah diciriin tuh ustadznya, aduh ustadz ini nih, oh khutbahnya panjang udah. Akhirnya dia baca doa bismika Allahumma amutu ahya, tidur. Tidur, bukannya dengan khutbah malah tidur. Nanti kalau udah komat bangunin saya ya. Subhanallah. Udah diciriin ustadznya, ini ustadznya panjang nih khutbahnya nih, ustadznya Masya Allah enak nih ya, diciriin sudah. Dan jamaah sudah paham. Sudah kenal ustadz-ustadznya di masjid tersebut misalnya. Ya ustadz ini Masya Allah bagus, ustadz ini Masya Allah suaranya lembut, nyaris tak terdengar. Ustadz ini Masya Allah kalau khutbah panjang kayak kajian. Wah, ustadz ini Masya Allah begini dan begitu. Mereka jamaah sudah hafal, mereka jamaah sudah paham. Ya, makanya kita punya standar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau khutbah itu dipendekin aja sudah. Ya, kisoru khutbatihi watuli sholati rojuli ma'innatun min fikhihi. Seseorang sholatnya agak panjang, khutbahnya agak pendek, itu termasuk tanda dari kefakihan orang tersebut. Jangan membuat orang lari. Jangan membuat orang lari. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, sholatul jumu'ah yang bagi antakuna atwal minal khutbah. Sholat Jumat, ya, sholat Jumat itu sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ya, khutbahnya jangan terlalu panjang lah, 15 menit, 20 menit. Kalau sholatnya agak panjang nggak masalah. Dan sholat juga harus diperhatikan, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Ustadz, kalau sholat Jumat kan yang rakaat pertama baca sabihis, yang kedua baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah lebih panjang daripada al-a'la. Ya, maka kita katakan iya lebih panjang, tapi lebih panjang dikit, nggak sampai panjang banget. Dan Nabi SAW biasa baca itu di sholat Jumat. Ini menunjukkan Nabi paling paham lah. Nabi paling paham tentang masalah itu. Iya. Nabi SAW adalah orang yang paling baik sholatnya. Makanya Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan sholat yang terbaik adalah sholat yang seperti dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, la yakunu tatwil bima yadkhulul masyaqqa 'alal musallin. Ya. Begitu juga memanjangkan sholat, jangan sampai offset. Jangan sampai offset. Maksudnya apa? Panjang banget. Ya, keluar dari apa yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Jumat biasa Nabi baca sabbihisma rabbikal a'la sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Jangan baca Al-Kahfi sampai habis. Kepanjangan. Ya. Dan jamaah juga, apalagi sholat di masyarakat awam yang nggak ngerti tentang jangan
Ya, khawatir inna minkum munafirin, sebagian dari kalian itu malah membuat orang lari. Atau baca Al-Baqarah, Masya Allah, panjangan. Udah baca apa Sabbihisma rabbikal a'la atau Al-Ghasyiyah yang rakaat kedua. Atau baca surat Al-Jumu'ah dengan surat Al-Munafiqun. Ini yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bikin lari orang. Jangan membuat lari orang. Apalagi misalnya antum khutbahnya di kantor-kantor. Iya. Ya paling antum nanti nggak dipanggil lagi. Gitu. Iya. Kepanjangan. Mereka juga butuh istirahat. Mereka juga biasanya di kantor atau dibatasi. Ustaz, khutbahnya maksimal 20 menit, salat 10 menit, selesai setengah jam. Ya, karena mereka istirahat 1 jam, setengah 1 jam lagi buat mereka makan siang dan seterusnya. Ini harus diperhatikan, jangan membuat orang lari. Allahu a'lam bishawab. Banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya hadis Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami yang beliau baru masuk Islam, kemudian sholat, kemudian bersin, para sahabat melihatin, bahkan ada yang menepuk memberikan isyarat agar diam. Ada orang bersin, dia mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ini menunjukkan bahwasanya lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dakwah beliau kepada Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Beliau mengatakan, inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Di salat itu nggak boleh dicampur dengan perkataan manusia. Masya Allah, lembut sekali bahasanya. Nabi SAW bahasanya lembut, sehingga mengena kepada Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Dan faedah yang lain, Nabi tidak memerintahkan Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami untuk mengulangi sholatnya. Padahal orang kalau bicara dalam sholatnya batal kalau sengaja. Tapi Nabi tidak memerintahkan Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami untuk mengulangi sholat. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Ya. Orang jahil, nggak tahu gitu ya. Beda kalau sengaja. Lihat bagaimana uslub Nabi, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, inna ma hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Lembut sekali bahasanya, subhanallah. Mengena langsung, menancap di hatinya Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Lembut. Beda sama sahabat-sahabat yang lain. Ada yang melotot, ada yang nempuk-nempuk paha, ada yang kasih isyarat. Maksudnya suruh diam. Diam. Nabi SAW lembut. Itulah metode Nabi dalam memberikan nasihat kepada manusia ya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan nasihat yang dilakukan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pada kita hikmah sehingga kita bisa mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke track yang benar, jalan yang lurus, shiratal mustaqim yang telah Allah Subhanahu wa taala ya sediakan untuk orang-orang yang berakal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.